وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. Baik, kita perhatikan pada lafal wala tajidannahum. Pada lafal nun berharakat tasydid, ini perlu ditahan suara bunyi nunnya, jangan langsung dilepas. Contohnya seperti apa? Misalkan yang langsung dilepas wala tajidannahum. Padahal di sini harus dibaca dengan bacaan yang kita namakan dengan gunnah, yaitu sembari menahan memasukkannya ke rongga hidung. Wala tajidannahum. Nah, seperti itu. Kemudian pada lafal mimati bertemu hamzah, ini kita namakan dengan idhar syafawi, dan yaitu harus dibaca dengan jelas suara mimnya tanpa ada penahanan. Wala tajidannahum ahrasan nasi. Pada lafal ha yang dia sukun, yang dimana ha itu memiliki salah satu sifat yang dinamakan dengan sifat hamas. Fahassahu syakhsun sakat, yang dimana dia harus dialirkan nafasnya dan alirkan suaranya. Maka wala tajidannahum ahrasan nasi. Ro dan so ditebalkan, terutama huruf sad karena dia sifat isti'la dan idbaqnya. Kemudian balafal ahrasan nasi. Maaf, kami lupa meletakkan di sini, ternyata ada bacaan gunnah pada lafal na yang berharakat tasydid sebagaimana awal tajidannahum. Dan di sini pula ada bacaan yang kita namakan dengan alif lam syamsiyah. Yang mana alif lam syamsiyah yaitu alif lam yang diidghamkan langsung kepada huruf setelahnya. Maka juga bisa dikenal dengan idgham syamsiyah. Yaitu alif lamnya diidghamkan kemana? Ke nun, sehingga ditasydidkan nunnya. Maka cara membacanya ditahan suara nunnya. Ahrasan nasi. Ahrasan nasi. Nah, seperti itu. Dan panjangkan nas panjang 2 harakat karena ia mad tabi'i. Ditandai dengan apa? Fathah bertemu dengan alif. Kemudian pada lafal ala. Ala ada fathah bertemu alif, yang dimana ya di sini bukan dibaca ala ya, tapi ala. Hanya dibaca dengan alif kecilnya, ya-nya dianggap tidak ada. Kemudian balafal hayati wa minal ladzina. Ini jangan sampai dibaca dengan apa teman-teman? Jangan dibaca dengan hayawati, tidak dibaca dengan hayawati ya. Nah, banyak orang yang salah dalam membaca ini dengan membaca dengan hayawati. Padahal di sini bukan hayawati, tapi dia hayati. Dan huruf wawunya itu di atasnya di atas huruf alif. Yang dimana wawunya dianggap tidak ada, yang dianggap adalah alifnya saja. Dan di sini penulisan rasm untuk lafal haya. Maka dibaca hayati wa. Kemudian pada lafal tanwin kasratain bertemu dengan huruf waw, ini kita hukumi dengan bacaan idgham bi gunnah. Cara membacanya yaitu memasukkan tanwin ini kepada huruf waw, karena idgham itu artinya memasukkan. Apa yang dimasukkan? Bunyi suara tanwin. Tanwin pada dasarnya adalah bunyi nun yang dimatikan dan dilafadzkan tapi tidak ditulis. Yang kedua digunakan ya, dimasukkan dengan gunnah. Ala hayati wa tiwa. Nah, idgham di sini idghamnya idgham naqis, tidak idgham idghamnya idgham naqis betul, tidak idgham kamil, masih menyisakan sedikit huruf nunnya.
Nah, kesalahan yang terjadi dalam membaca idgham bi gunnah adalah tidak menahan gunnahnya, dan atau dia membaca dengan jelas ala hayatin wa minal ladzi, dibaca dengan jelas suara tanwinnya, padahal ini kurang tepat. Kemudian berlafal wa minal ladzina, sama di sini ada alif lam syamsiyah, langsung diidghamkan ke huruf lam. Berlafal zina ada mad tabi'i. Kemudian kita lihat pada lafal asyraku, pada lafal huruf shin ini sempurnakan dengan sifat shin ya, yang dia punya sifat namanya tafasyi. Apa itu tafasyi? Tafasyi adalah sifat huruf yang dimana menyebarnya suara shin di dalam mulut. Intisyarus saut. Maka ash bukan as ya, bukan as tapi ash. Pada lafalku mad tabi'i, dan kita berhenti pada waqaf huruf jim. Waqaf yang boleh, jaiz. Kemudian kita lanjutkan. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihi. Perhatikan berlafal yawaddu ahaduhum. Bedakan antara ha besar dan ha kecil. Ahaduhum, hahum gitu. Dan mim mati bertemu lam ini kita hukumi dengan bacaan izhar syafawi, dibaca dengan jelas suara mimnya. Lau yu'ammaru alfasanah, yu'ammaru gunnah, mim berharakat tasydid. Kemudian alfasanati wa, berlafal tiwa ada kasrotain bertemu dengan huruf waw. Nah, di sini harus dibaca dengan memasukkan tanwinnya kepada huruf waw ya. Maka alfasanati wa ma ya. Kemudian pada lafal maaf, di sini alfasanati wa ada bacaan idgham bi gunnah, yaitu memasukkan tanwin kepada huruf waw. Nah, kesalahan yang terjadi tidak, pertama dia sudah masuk tapi tidak menahan. Contoh alfasanati wa ma, harusnya ditahan dulu 2 harakat. Alfasanati wa ma baru dilepas. Pada lafal ma ada mad tabi'i. Huwa bimuzahzihihi. Ini yang banyak salah di sini, yaitu mengganti huruf ha besar, maaf ha kecil diganti ha besar. Misalnya bimuzahzihihi, karena mepet gitu ya, hanya mepet-mepet. Ya, bimuzahzihihi, bedakan hihi, beda. Kemudian lafal hi ada mad silah. Nah, tapi di sini mad silah apa? Mad silah qasira. Mad silah yang terjadi ketika ada ha dhamir bertemu dengan huruf mad. Di sini ditandai dengan ya yang seperti ini. Panjangnya 2 harokat. Kemudian minal azabi ayyu'ammar. Ayyu'ammar, bukan ayyu tapi ay, masukkan ke rongga hidung karena di sini ada idgham bi gunnah. Nah, sebelum itu ada pada lafal minal azab ada alif lam yang diperjelas, itu karena alif lam qamariyah. Azabi mad tabi'i, pada lafal zal adanya alif bertemu ba. Kemudian pada lafal ayyu'ammar ada bacaan idgham bi gunnah, yaitu memasukkan nunnya kepada huruf ya dan ditahan. Kemudian lafal ayyu'ammar pada lafal mim tasydid di sini diwarnai dengan biru yang artinya dia ditahan ya teman-teman, yaitu kita namakan dengan bacaan gunnah. Kemudian pada lafal ra di sini wajib ditebalkan, jangan dibaca ayyu'ammar tapi ayyu'ammar, tebal ra-nya karena dia ra tafkhim. Wallahu basirun bima ya'malun. Wallahu wa tipis, Allahnya tebal, lam tafhim. Basirun si mad tabi'i, rum bima ada bacaan iklab. Awalnya basirun bima karena ketika adanya tanwin bertemu dengan huruf ba, maka tanwinnya dirubah suara nunnya. Awalnya kan basirun dengan nun sukun bunyinya. Nah, sekarang diganti dengan huruf mim. Jadi basirum sambil ditahan,
Nah, sebenarnya dalam membaca iqlaq ada dua, tapi kita mengambil yang satu saja, yaitu yang idbaq. Dibaca dengan idbaq yang merapatkan bibir kita. Bima matabi'i ya'malun. Pada lafal nun ada mad arid disukun. Baik, kita ulangi lagi. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihihi minal adabi an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Baik, pada lafal bacaan qul man kana, pada lafal lam qul, sempurnakan pada lafal lam yaitu sifat bainiyahnya, yaitu di antara tidak terlalu mengalirkan suaranya, ini tidak termenahan. Qul man ka. Kemudian pada lafal nun mati bertemu kaf, di sini samarkan suara nunnya kepada huruf kaf, karena di sini ada bacaan ikhfa hakiki, yaitu cara membacanya adalah menyamarkan suara nunnya kepada huruf kaf, maka langsung kepada makhraj daripada huruf kaf dan ditahan 2 harakat. Kemudian pada lafal kana ada mad tabi'i fathah bertemu alif. Aduwwan li Jibril, pada lafal wal li Jibril di sini ada fathatain atau kita namakan dengan tanwin, yang dimana tanwin itu pada dasarnya adalah bunyi suara nun sukun, nun mati. Maka aduwan sama dengan aduwan dengan nun mati. Maka ketika ada tanwin bertemu dengan lam, maka tanwinnya masuk kepada huruf lam dan kita baca dengan bacaan idgham bila gunnah atau idgham biduni gunnah. Idgham tanpa disertai dengan gunnah. Nah, di sini idgham bila gunnah itu tidak boleh ada penahanan, tidak boleh aduwwan li Jibril, tapi langsung saja aduwwan li Jibrilah. Dan idgham bila gunnah juga itu kita bisa katakan idgham kamil, idgham yang masuk secara keseluruhan, tidak menyisihkan daripada nunnya. Berbeda dengan idgham bila gunnah ketika bertemu waw dan atau bertemu dengan ya, masih ada dia idgham naqis namanya. Kemudian pada lafal li Jibrilah, pada lafal ba sukun ini dibaca dengan bacaan yang kita namakan dengan qalqalah. Apa itu qalqalah? Qalqalah adalah membaca suara huruf yang dipantulkan. Li Jibrila, Jibrila, bukan li Jibrila. Kalau kita putus maka dia menjadi yang tidak memantul, maka salah. Kesalahan yang terjadi dalam membaca bacaan qalqalah yaitu teman-teman tidak memantulkan huruf qalqalah itu. Contoh li Jibrila atau menambahkan huruf hamzah li Jibrila, itu juga salah. Hati-hati dalam membaca qalqalah. Kemudian pada lafal rila ini ada mad tabi'i kasrah bertemu ya sukun. Kemudian fa innahu ada bacaan gunnah pada lafal nun yang berharakat tasydid. Maka apabila ada nun berharakat tasydid kita baca dengan bacaan gunnah. Cara membacanya yaitu menahan suara nunnya. Fa innahu baru dilepas. Kemudian pada lafal hu dan nazzalahu, kedua-duanya kita baca dengan bacaan mad silah qasirah, yaitu dengan memanjangkan huruf h-nya ditandai dengan waw kecil yang ada setelah pada huruf h ini menandakan panjang untuk mad silahnya. Mad silah itu adalah terjadi ketika adanya ha dhamir bertemu dengan huruf mad. Nah, di sini ada huruf mad.
yaitu berupa waw kecil. Panjangnya berapa harokat untuk mad silah? Di sini mad silahnya kita namakan mad silah qasrah yang pendek, yaitu cukup 2 harokat. Nazzalahu ala qalbik. Ala mad tabi'i fathah bertemu alif pada lafal alanya. Kemudian biiznillahi musaddiqan lima baina yadayhi. Pada lafal biiznillah jangan dibaca dengan memantulkan huruf zal. Kesalahan yang sering terjadi di dalam membaca huruf zal adalah memantulkan huruf zal tersebut. Ini yang salah. Contoh biiznillah, biiznillah itu memantul zalnya. Nah, harusnya tidak boleh ya dipantulkan. Bagaimana cara membacanya? Biiznillah, biiznillah. Nah, seperti itu. Biiznillahi musaddiqa. Dan lafal Allah di sini dibaca dengan lam tarqiq. Bukan dibaca dengan nillah, tapi nillah. Kenapa? Karena Allahnya didahului dengan huruf kasrah. Kemudian berlafal musaddiqan lima, musaddiqan lima. Qal lima ada tanwin lagi atau fathatain bertemu dengan lam sebagaimana aduwwal li Jibril. Maka cara membacanya sama, yaitu dengan bacaan idgham bila gunnah. Dengan memasukkan tanwinnya kepada huruf lam. Idgham itu pada dasarnya adalah memasukkan tanwin atau suara nun sukun kepada huruf setelahnya, dan di sini kita masukkan kepada huruf lam. Musaddiqal lima. Awalnya dibaca musaddiqal lima karena bertemu lam, masuk tanwinnya kepada lam, nunnya hilang. Musaddiqal lima tanpa ditahan. Kemudian lafal lima mad tabi'i fathah bertemu alif. Baina yadayhi. Lafal baina dan daihi ini kedua-duanya dibaca dengan bacaan lin. Yaitu dengan melembutkan bunyi suara ya dilembutkan. Baina yadaihi. Kemudian pada lafal wa hudan wa busyra. Pada lafal wa hudan wa, di sini masukkanlah bunyi tanwin pada lafal dan, awalnya dan. Karena ia bertemu waw, kita masukkan tanwinnya kepada huruf waw. Wa hudawa. Itu langkah yang pertama. Nah, hukum tajwidnya pada lafal bacaan ini dinamakan dengan idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah. Idgham yang disertai dengan gunnah. Nah, di sini idgham bi gunnah juga bisa kita namakan dengan idgham naqis. Ya, idgham bi gunnah yang dia naqis, tidak sempurna diidghamkannya, masih menyesuaikan sedikit bunyi suara nun. Maka wa hudan wa rahma wa hudan wa busyra. Nah, sambil masuk dan ditahan. Kemudian lafal wa busyra, shin itu memiliki salah satu sifat namanya tafasyi. Apa itu tafasyi? Yaitu intisyarus saut, menyebarnya suara di dalam mulut. Ash tidak dibaca wabusra, jangan dibaca dengan sin mengalirkan nafasnya, tidak, karena shin itu ya fahassahu syakhsun sakat, memang ada sifat hamasnya, tapi yang lebih kita tonjolkan adalah sifat tafasyinya, intisyarus sautnya. Wabusyra ya. Kemudian pada lafro dibaca dengan tebal ronya, dan ini bukan wabusyroya ya, tidak dibaca wabusyroya, tapi wabusyra lil mu'minin. Hamzah tidak boleh diseret, dan dia harus dijelaskan suara bunyinya, penahanan daripada suaranya dan penahanan dari nafasnya. Wabusyra lil mu'minin. Kemudian lafal nin ada bacaan mat arid disukun, yang dimana ia terjadi disebabkan karena sukun arid ketika kita mewakafkan suara nun di sini. Awalnya mu'minina, karena kita wakafkan nunnya menjadi sukun arid, sebelumnya ada huruf mat, maka dibaca dengan mat arid sukun, boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh pula 6 harokat. Tapi kita mengambil yang tengah-tengah, yaitu yang 4 harokat, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Baik, kita coba ulang sekali lagi. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik
فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Shadaqallahul azim. Semoga bermanfaat. Mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.